Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini anak-anak akan belajar tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan berbagai pecahan. Yuk anak-anak kita mulai belajar. Anak-anak, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ani memiliki sebuah pita dengan panjang 12,1/4 meter. Ketika ibu pulang dari pasar, Ani mendapatkan pita dari ibu sepanjang 2,4 meter. Berapa jumlah panjang pita yang dimiliki Ani saat ini? Anak-anak, ketika anak-anak menemukan soal cerita, anak-anak harus menentukan kalimat matematika atau KM-nya terlebih dahulu. KM ini kita akan mengetahui apa saja yang terdapat di dalam soal cerita tersebut. Dari soal cerita tersebut, Ani memiliki pita sepanjang 12,1/4 meter. Informasi yang kedua, Ani mendapatkan pita sepanjang 2,4 meter. Apa sih yang ditanya dalam soal tersebut? Berapa jumlah panjang pita yang dimiliki Ani saat ini? Berarti anak-anak harus menghitung jumlah panjang pita dari yang diketahui. Nah, jumlah panjang pita yang dimiliki Ani berarti kalian harus menjumlahkan kedua pecahan tersebut, yaitu 12,1/4 meter ditambah 2,4 meter. Jika anak-anak perhatikan, terdapat dua bilangan pecahan. Ada pecahan campuran dan desimal. Ketika anak-anak menemukan soal seperti ini, anak-anak harus menentukan menggunakan dengan cara menghitung menggunakan pecahan biasa atau campuran atau menggunakan pecahan desimal. Kali ini kita akan mengerjakan dengan menggunakan pecahan desimal. Berarti pecahan biasanya atau pecahan campurannya harus diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? 12,1/4. Kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 12 ditambah 1 per 4, sehingga didapatkan 49/4. 49/4 akan kita jadikan kelipatan 10. Karena 4 tidak bisa jadi 10, maka harus cari kelipatan yang lain, yaitu 100. Maka 4 harus dikalikan dengan angka 25. Ketika penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga harus dikalikan dengan angka 25. Ketika sudah mendapatkan seperti ini, anak-anak harus mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka didapatkan hasilnya adalah 1225 per 100. Nah, anak-anak, jika anak-anak perhatikan, ada dua angka 0 di bagian penyebut. Maka
pecahan desimalnya harus 2 angka di belakang koma, sehingga didapatkan hasilnya adalah 12,25. Nah, untuk 2,4 meter tidak perlu diubah karena sudah menjadi bentuk pecahan desimal. Setelah ini, baru kita akan selesaikan. Maka didapatkan 12,25 meter ditambah 2,4 meter. Hasilnya adalah 14,65 meter. Maka KJ-nya adalah, jadi jumlah panjang pita yang dimiliki Ani saat ini adalah 14,65 meter. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pak Rainbow mendapatkan hasil tangkapan 5,25 kg ikan tenggiri dan 41/3 kg ikan tuna. Ikan tersebut dijual sebanyak 7,3/4 kg, sedangkan sisanya diasinkan. Berapa banyaknya ikan yang diasinkan? KM. Ikan tenggiri sebanyak 5,25 kg. Ikan tuna sebanyak 41/3 kg. Dijual sebanyak 7,3/4 kg. Yang ditanya adalah banyaknya ikan yang diasinkan. Maka caranya adalah 5,25 kg ditambah 41/3 kg dikurangi 7,3/4 kg. Soal ini akan diselesaikan menggunakan cara pecahan biasa atau pecahan campuran. Maka harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. 5,25. Jika kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, akan didapatkan hasilnya adalah 525/100. Mengapa per 100? Karena pecahan desimalnya memiliki 2 angka di belakang koma. Jika sudah mendapatkan hasil seperti ini, akan kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama atau membagi dengan FPB dari pembilang dan penyebut. Maka 525/100 sama-sama dibagi dengan bilangan 25. Hasilnya adalah 21/4. 41/3 akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara 3 dikali 4 ditambah 1/3. Hasilnya adalah 13/3. 7/3/4 juga akan diubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu 4 dikali 7 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 31/4. Maka dapat diselesaikan dengan cara 21/4 kg ditambah 13/3 kg dikurangi 31/4 kg. Ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, maka anak-anak harus menyamakan penyebutnya.
dengan cara menggunakan KPK. Ada angka 4 dan angka 3 dalam penyebutnya. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka didapatkan seperti ini. Setelah itu kita hitung. Dengan hasil 63/12 kg ditambah 52/12 kg dikurangi 93/12 kg. Jika diperhatikan penyebutnya sudah sama ya. Maka kita tulis lagi untuk pembilangnya. 63 ditambah 52 dikurangi 93/12. Hasilnya adalah 22/12 kg. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan ini harus dijadikan pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Sehingga didapatkan 10/12. 10/12 bisa disederhanakan kembali dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi dengan angka 2. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1/5/6 kg. Jadi, banyaknya ikan yang diasinkan adalah 1/5/6 kg. Contoh soal yang ketiga. Tini membuat sebuah kue. Kemudian, dia meletakkannya di dapur. Tiba-tiba, beberapa bagian kue tersebut diambil oleh adiknya. Sisa kue ditunjukkan oleh gambar di atas. Berapa seluruh sisa kue milik Tini? Nah, jika anak-anak perhatikan gambarnya, terdapat pecahan 1/2 dan 1/4. Nah, karena yang ditanya sisa, berarti kita akan menjumlahkan sisa 1/2 dengan sisa 1/4. Maka yang diketahui adalah sisa kue yang pertama yaitu 1/2 bagian dan sisa kue yang kedua yaitu 1/4 bagian. Kita akan mengerjakannya menggunakan pecahan biasa. Seluruh sisa kue 1/2 bagian ditambah 1/4 bagian. Jika anak-anak perhatikan, pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Maka anak-anak harus menyamakan penyebutnya. 1/2 ditambah 1/4. Kita akan samakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka pecahan 1/2 akan kita ubah menjadi penyebut 4. Dan pecahan 1/4 sudah memiliki penyebut angka 4, maka tidak perlu kita ubah kembali. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. 1 dikali 2 per 2 dikali 2 ditambah 1/4. Kita akan kalikan terlebih dahulu sehingga didapatkan hasilnya 2/4 ditambah 1/4. Sudah memiliki pecahan dengan penyebut yang sama, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan sehingga hasilnya didapatkan yaitu 2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 bagian. Jadi, seluruh sisa kue milik Tini ada 3/4 bagian. Contoh soal yang keempat. Ibu membeli telur sebanyak 3,5 kg. Sesampainya di rumah, ibu mendapatkan telur dari peternakan kakek
sebanyak 21/4 kilogram. Ketika dibuka, ternyata telur dari peternakan kakek ada yang busuk sebanyak 1,2 kilogram. Berapa sisa telur ibu sekarang? Kita akan tuliskan terlebih dahulu KM-nya atau bagian yang diketahui dari soal tersebut. Membeli telur sebanyak 3,5 kilogram. Ibu mendapatkan telur sebanyak 21/4 kilogram. Telur yang busuk sebanyak 1,2 kilogram. Yang ditanyakan adalah sisa telur ibu sekarang. Nah, anak-anak, jika anak-anak perhatikan, ibu sudah membeli, lalu ibu mendapatkan telurnya lagi dari kakek. Tetapi telurnya ada yang busuk. Maka kita akan jumlahkan terlebih dahulu, baru kita kurangkan. Sehingga dituliskan seperti ini. 3,5 kg ditambah 21/4 kg dikurangi 1,2 kg. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan pecahan desimal. Kita ubah terlebih dahulu pecahan biasa atau pecahan campurannya menjadi pecahan desimal. 3,5 tidak perlu diubah karena sudah menjadi pecahan desimal. 21/4 akan diubah menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah pecahan campuran tersebut ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga didapatkan 4 dikali 2 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 9/4. 9/4 akan kita jadikan dengan penyebut kelipatan angka 10. Maka didapatkan 9 dikali 25 per 4 dikali 25. Hasilnya adalah 225 per 100. Jika anak-anak perhatikan, penyebut dari pecahan ini memiliki 2 angka 0, yang artinya pecahan desimalnya harus memiliki 2 angka di belakang koma. Maka didapatkan hasilnya adalah 2,25. 1,2 tidak perlu diubah karena sudah menjadi bentuk pecahan desimal. Maka kita tuliskan kembali yang sudah kita ubah menjadi 3,5 kg ditambah 2,25 kg dikurangi 1,2 kg. Kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi 5,75 kg dikurangi 1,2 kg. Baru akan kita kurangkan sehingga didapatkan hasilnya adalah 4,55 kg. Jadi, sisa telur ibu sekarang ada 4,55 kg. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Mudah bukan? Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.